wa ta'ala, we can gather as the final thesis explanation today. Honorable Miss Dr. Evika Sandi Safiti, MSI, as the minor examiner, and Miss Ruri Siti Resmisari, MSI, as the chief examiner receptor, Mr. Sujono, MP, and Dr. Muklis Fahruddin, MSI, as the supervisor. I thank you for your willing to attend my explanation today. First of all, let me introduce myself. My name is Abdul Rasad Ibrahim, with the number 16,620,040. On the occasion, I will present about my research at the effect of type and concentration of liquid organic fertilizer on the growth of strawberry Fragaria sananasa in hydroponic substrate technique. Agenda C pertama, number one, background and literature review, problem and report was research, method research, and research result. Allah added various skin of plant in this world is various species, context, benefit, way of life, and place where they grow. Alladzi ja'ala lakumul arda mihada wa salalakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi wa azwaja min nabatin syatta. Who made the earth for you as explained, and made road for you on the earth, and brought down rain from heaven. So we grow with the reverse skin of that fruit. Atau ayat 63. In the therefore, POC concentration of strawberry plant is the substrate system as well as optimal dose of S. Number 2, the effect of God and commoner POC grow and yield of strawberry plant is substrate hydroponic system. And then optimum concentration of God and commoner POC on the grow and yield of strawberry plant is a substrate hydroponic system. From research, how does the effect of God and commoner on the grow and yield strawberry plant is a substrate system hydroponic technique? Number 2, what is optimal POC concentration of God, commoner, and abamic on the grow yield strawberry plant and hydroponic technique substrate system? Purpose of research, to find out how effect of POC, God, and commoner on the grow is plant and substrate hydroponic system. To find what is the optimum concentration of POC, God, abamic grow yield strawberry plant is substrate hydroponic system. Research scope, there is an effect at God and go down POC, the God and yield of strawberry plant of substrate hydroponic system. There is effect of optimum concentration of God, POC, go and abamic and the growth and yield of strawberry plant and substrate hydroponic technique. Strawberry Fragaria sananasa substrate hydroponic technique using 3 liquid organic fertilizer from the God and abamic mixture. This research explanation the study has attributed cause to factors number 1 dan number 2. This describes different concentration of liquid organic POC content abamic with a concentration P1 10%, P2 20%, P3. Their treatment combination with the repetition time so that were 3 explanation unit material and yang digunakan used data analysis bahkan di MRT ada 5% level ya, ini apa namanya variabel pengamatan F hitung tinggi tanaman 0,378 tidak nyata, terus jumlah daun, diameter buah, jumlah buah, bobot buah kering. Variabel pengamatan yang ujinya nyata, abamic. Translation, POC manner of significant effect on the amount, effective fruit theater, and dry fruit height. The optimum concentration, the POC of that manner ranks from 2 mm, while in the POC of manner ranks from 17 to 22. Thank you.
terima kasih sudah mempresentasikan rencana sampai hasil penelitiannya dengan tepat waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang tanya jawab. Kami bertanya, Anda menjawab. Pada kesempatan yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Mutis ya, menyampaikan pertanyaan dan saran. Mungkin bisa berbagi di bawah skripsi saudara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdur Rosyad Ibrahim. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu sudah sampai ke tahap ini ya. Baik, ada tugas yang menurut saya mulia ya di kita di UIN itu adalah memahami alam sebagaimana yang seharusnya. Jadi dalam rangka penelitian ini itu dalam rangka memahami kehendak Allah secara utuh, secara holistik kan begitu. Nah, riset atau sains ini digunakan sebagai tool untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang ada di alam atau yang ada di Al-Quran. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Oke, baik. Topiknya menarik gitu ya. Yang melatar belakangi atau misi orientasi penelitian ini sebenarnya apa? Terinspirasi dari apa atau mendapatkan perenungan apa sehingga memilih topik ini? Karena menggunakan POC, menggunakan manfaat yang ada, Pak. Hasil kan POC kan dari hasil sisa fermentasi makanan. Oke. Fermentasi hasil. Kenapa memilih POC? Simpelnya gendut pertanyaannya. Karena media tidak menggunakan media air, maksudnya pengganti tanah gitu, cocok untuk tanaman. Kenapa memilih media air pengganti tanah? Karena lebih efisien, terkontrol Pak. Maksudnya tidak ada lahan, kita bisa melakukan POC hidroponik itu. Terus, jadi saya minta penjelasan ada apa? Kan gini, basis kita. Jadi saudara kan mengutip ayat di sini di bab 1. Ayatnya itu tentang apa? Oh, itu tentang itu maksudnya Allah itu tidak menciptakan fenomena alam itu untuk dipelajari dan dimanfaatkan. Oke. Terus gini, kan poinnya ini kan pertama menurut saya kalau judul ini ya, pengaruh jenis dan konsentrasi pupuk organik cair, kemudian ada teknik hidroponik sistem substrat. Ini menurut saya, ini tengah-tengahnya kan pertumbuhan hasil tanaman stroberi. Menurut saya ini adalah bagian dari teknologi, pemanfaatan teknologi. Oke, kenapa memilih pengembangan teknologi, ada masalah apa? Kan gitu ya. Karena berkaitan itu, maksudnya kan dalam integrasi sains, nanti POC itu kayak bagian dari rasa syukur itu Pak. Syukur. Terus jadi ayat ini tentang kayak diambil hikmahnya, manfaatnya. Apa itu? Jadi kayak itu Pak, rekayasa teknologi itu. Iya. Jadi tidak asalkan tidak menimbulkan mudarat. Jadi pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi sehingga topik penelitian ini muncul? Jadi kalau jawab itu adalah alasan yang kuat kenapa penelitian ini muncul, yaitu apa? Tugas kita, inline dengan fokus ke saya ya. Pertanyaannya adalah kenapa ini muncul? Alasan kita, jadi basic filosofi yang menginspirasi kita adalah tugas kita sebagai khalifah. Tugas kita sebagai khalifah adalah melayani, menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya apa di sini? Kenapa pilih POC? Kenapa hidroponik? Ada masalah apa gitu loh. Jadi saya jelaskan. Misalkan
alasan yang kuat. Ya. Kenapa kita memilih hidroponik? Ketersediaan lahan tanah, sehingga kita memilih hidroponik. Kemudian mengapa POC? Ini pemanfaatan limbah yang menjadi masalah di masyarakat, sehingga kita olah menjadi POC. POC ya. Nah, pemanfaatan teknologi adalah bagian dari rasa syukur. Rasa syukur. Jadi rentetan sistematika berpikirnya seperti itu. Nah, akan selalu ditanya motif awal itu apa. Kalau kita ngomong Islam berarti paradigmanya harus Qur'ani. Jadi penelitian ini digait, dipandu dari Al-Quran. Panduannya apa? Ini loh tugasmu sebagai khalifah melestarikan, menjaga alam. Udah, jadi runut. Nah, baru nanti saya mengijak pertanyaan di bab 2. Ini untuk yang lain juga. Jadi teman-teman juga nanti akan saya tanya seperti ini sama. Jadi Al-Quran dan hadis itu menjadi guide kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Karena sains itu berbasis ilmu pengetahuan, kalau teknologi berbasis antroposentris, berbasis kebermanfaatan. Kebermanfaatan dari teknologi POC, dari teknologi hidroponik. Jadi apakah POC dan hidroponik ini bermanfaat? Kalau bermanfaat bagi manusia dan menyelesaikan masalah, maka inline dengan nilai-nilai Islam. Jadi maqasid syariahnya Kesinambung. ya gitu. Jadi jawabannya begitu. Dikuasai ya. Terus saran saya, renungkan lagi ayat pertama yang dipakai di latar belakang. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu apakah pertumbuhan stroberinya, ataukah hidroponiknya, atau POC-nya. Kalau isunya tentang kerusakan lingkungan, limbah yang banyak, kemudian keterbatasan lahan, maka bisa ayat yang lain yang kita gunakan. Jadi itu. Nah, ini nanti pertumbuhannya ini di-drop di bab 2. Jadi saran saya di bab 2. Oke, bab 2 sekarang. Ya. Nah, fokus penelitian ini bukan pada pertumbuhan stroberi, fokus awal ya, fokus awal. Ini variabel yang kedua menurut saya, stroberi. Ya nggak apa enggak? Hah? Buah POC. Fokusnya ada di mana? Buah. Fokus pertamanya kan ada POC, hidroponik, stroberi kan? 3 ini. Nah, fokus pertamanya ada di teknik hidroponik. Teknik hidroponiknya Ya. atau pembuatan POC-nya? POC-nya. Iya Bang enggak? Nggih. Aku ragu gitu. Kalau itu POC yang pertama, variabel utamanya, maka itu bagian dari Rasa syukur. teknologi. POC kan teknologi nggih, Pak. pemanfaatan teknologi. Kalau teknologi maka nanti menjelaskannya teknologi terlebih dahulu, teknologi, pengembangan teknologi perspektif Islam. Itu seperti apa? Ya, itu dulu dijelaskan. Kemudian hidroponik ini kan isunya kan pertanian gitu ya, dunia pertanian, kita menggunakan pertanian perspektif Islam. Ada kitab-kitab dari ulama terdahulu, Al-Filaha misalkan, ada itu yang membahas perspektif Islam. Nah, prinsip bertani dalam Islam adalah mengikuti siklus alam. Carikan dalilnya itu dan menggunakan teknologi, pemanfaatan teknologi. Itu ya. Hadis Ya. dan Al-Quran, Pak. Hadis dan Al-Quran ada. Jadi alam semesta ini bergerak sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrah keseimbangan. Karena fitrah keseimbangan tadi kan itu, jadi POC, hidroponik itu bagian dari upaya itu ngapa enggak? Teknologi. Oke, itu ya. Jadi ini tetap tentang tanaman stroberi. Jadi kalau tanaman, kajian Islamnya topik besarnya adalah tanaman, kan begitu ya. Kemudian
topik yang awal tadi teknologi, pemahaman teknologi. Jadi gitu cara berpikirnya. Hidroponik, POC itu bagian dari teknologi. Kemudian saya langsung ke bab 4. Bab 4 itu hasilnya apa? Hasil penelitian ini apa? Jadi apa namanya, hasil penelitian ini itu maksudnya makhluk manusia itu sebagai makhluk punya akal agar lebih menghargai apa namanya sisa-sisa yang ada baik manusia, hewan, apa itu bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh manusia sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Apa yang dimanfaatkan? Itu Pak hasil-hasilnya tadi dari kotoran hewan. Nah, coba sih slide-nya. Jadi runtutan logikanya ini banyak sampah organik. Kan gitu ya, menimbulkan sampah di masyarakat, bau dan sebagainya. Baru nyisir, jadi kita memanfaatkan teknologi dalam rangka bersyukur tadi, dalam rangka untuk mengatasi masalah. Coba sih lihat slide-nya. Slide-nya. Mana? Oke, mana hasil penelitian? Tapi ada dialog antara hasil penelitian perspektif Islam. Ini nggak ada. Jadi logika berpikirnya temuan sainsnya, kemudian hikmah dibalik temuan sains. Beyond sainsnya kita ambil, kita menafsirkan ayat-ayat Allah. Jadi kita butuh perenungan ini. Mau ayat yang terhampar luas di alam semesta, mau ayat yang ada di dalam Al-Quran, sama-sama butuh perenungan. Nah, perenungan itu syaratnya orang yang mampu merenung itu iman dan takwa atau wisdom, kesadaran. Kalau nggak punya kesadaran, dia tidak akan menangkap isyarat dari alam, isyarat dari ayat-ayat Allah. Jadi nanti orang itu punya kesadaran tentang alam. Jadi kalau ditanya tentang kerusakan alam, yang punya tafsir untuk menafsirkan ayat-ayat tentang alam orang biologi. Jadi sampean nanti bisa ngebantu menafsirkan ayat-ayat tentang alam. Begitu. Jadi ini dipadukan. Ini belum ada, hasil penelitian ini nggak ada. Jadi sainsnya apa, temuannya, dipadukan terus ayat dari Al-Qur'annya apa. Jadi gini, bahasa simpelnya ya, saya pelan-pelan ini ya. Membaca alam, membuka kalam. Omongan kalam ya. Kalam ilahi maksudnya. Ucapan. Kalam. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Karim ini. Membaca alam semesta dan membuka kitab suci Al-Qur'an. Jadi dua-duanya itu dibuka, dibaca gitu maksud saya. Yang membaca alam, yang membaca Al-Qur'an. Dan hadis tentunya ya. Jadi itu namanya integrasi sains dan Islam. Jadi dipadukan, dipadukan seperti itu. Ya. Ini banyak hal yang harus diperbaiki. Saya tidak mungkin mengoreksi perkata di sini. Yang jelas nanti dirunungkan sendiri. Ini nanti bab 4-nya harus berdialog antara sains dan Islam. Nah, nanti kesimpulannya kita bisa bertauhid dan berakhlak melalui sains. Itu. Oke ya. Itu aja, banyak yang harus diperbaiki, nanti kita diskusi berikutnya. Dan itu aja Pak. Terima kasih. Dan saya kira billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.